Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada malam hari ini kami ingin membagikan cinta kasih Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami berdua. Sungguh suatu kemurahan Tuhan jikalau bulan yang lalu, bulan Oktober, kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kami bisa mengadakan perjalanan rohani kami ke Tanah Perjanjian bersama dengan Bapak Gembala. Sebetulnya pergi ke Holy Land ini sudah merupakan kerinduan saya sudah lama, ya. Tapi setiap kali saya mengajak suami saya untuk berangkat, suami saya itu belum tergerak dan selalu ada saja alasannya. Entah itu karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggal atau anak-anak yang tidak bisa ditinggal dan lain sebagainya. Saya cuma berdoa, saya cuma percaya kepada Tuhan, kalau sudah tiba saatnya Tuhan, pasti Tuhan sendiri akan memberikan karunia-Nya atas suami saya. Dan kebetulan kita kan melewati masa pandemi, saudara. Pandemi yang mungkin bagi banyak orang, bagi kita semua adalah suatu hal kegelapan. Tetapi justru di balik kegelapan itu, Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya. Ya, selama pandemi kita tidak bisa kemana-mana, kita banyak di rumah, kita banyak waktu untuk kita bersekutu kepada Tuhan. Dan justru pada saat-saat seperti itu Tuhan menggerakkan hati suami saya, mengubahkan pola pikirnya. Dia mulai menyadari arti kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dia mulai menyadari bahwa setiap napas hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Akhirnya karena kita melewati pandemi ini, dia mengambil satu komitmen, dia katakan nanti ketika keadaan sudah membaik, keadaan sudah mulai membaik dan gereja sudah kembali membuka Tour Holy Land perjalanan rohani, kita harus berangkat. Saya katakan, yes Tuhan, ini yang sudah saya nanti-nantikan selama ini. Ternyata apa yang menjadi kegelapan bagi orang, bagi kita, masalah bagi kita, ternyata Tuhan sanggup mengubahkan itu menjadi berkat bagi kita. Dan benar, ketika gereja mulai mengumumkan akan diadakan Tour Holy Land, kita segera mendaftar. Sebetulnya saya rindu untuk kita berangkat bersama-sama dengan anak-anak saya. Tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, akhirnya kita hanya bisa berangkat berdua. Tetapi ternyata tidak berhenti sampai di situ, saudara. Ketika pengumuman sudah dibuka, saya menghubungi Bu Elin, saya katakan, Elin saya mau daftar untuk Holy Land, bisa enggak? Oh bisa C. Saya diberikan syarat-syaratnya, saya mulai berusaha untuk memenuhi syarat-syarat itu, semua prosedur yang ada. Seketika saya mengumpulkan semuanya dan saya datang kembali kepada Bu Elin, saya memberikan berkas-berkas saya, tetapi yang terjadi Bu Elin mengatakan sudah penuh gitu. Sudah penuh, saya loh kok sudah penuh, kan saya sudah daftar. Tapi dia berkatakan mau enggak waiting list? Ya oke lah, enggak masalah waiting list. Kemudian saya mulai berserah sama Tuhan, saya katakan Tuhan, kalau memang waktunya Tuhan, ini saya untuk berangkat, Tuhan pasti bukakan cara untuk saya bisa berangkat. Tetapi kalau memang Tuhan belum izinkan saya berangkat pada periode ini, pasti ada rencana Tuhan yang lain. Entah itu kalau saya berangkat tahun depan, saya bisa bersama dengan anak-anak saya atau gimana, saya enggak tahu, saya hanya bisa berserah sama Tuhan. Cuman satu saya yang percaya, waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Dan puji Tuhan, selang beberapa minggu saya dikabarin kembali bahwa kita berdua bisa berangkat. Ya, sambil saya mempersiapkan segala sesuatunya, pada saat itu Tuhan kembali mengingatkan kepada saya bahwa lebih dari apa yang kamu persiapkan secara jasmani, lebih dari pakaian secara jasmani yang kamu persiapkan, persiapkanlah pakaian secara rohani, persiapkanlah hatimu, persiapkan hal-hal secara rohani. Saya tangkap apa yang saya dapatkan dari Tuhan itu, saya ambil keputusan pada awal Oktober sebelum keberangkatan saya ambil langkah untuk saya mengadakan doa puasa. Saya enggak tahu apa yang akan terjadi, cuman saya mengikuti aja apa yang Tuhan mau saya lakukan. Pada saat itu saya ambil langkah, saya doa puasa. Ternyata benar saudara, hal-hal yang aneh-aneh itu terjadi. Iblis itu enggak akan tinggal diam, karena pada saat saya dan suami itu memutuskan untuk kita ikut dalam perjalanan rohani ini, kita sudah mengambil satu komitmen bahwa tour rohani ini itu bukan sekedar tour biasa, bukan sekedar acara traveling biasa, tetapi kita tahu bahwa ini adalah suatu perjalanan yang akan mengubahkan hidup kita berdua. Saya tahu bahwa ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan. Saya tahu bahwa ini bukan sekedar acara dolan biasa, saudara, tetapi Tuhan sudah menyediakan. Melalui ini saya tahu kehidupan kita berdua akan diubahkan dan ada sesuatu besar yang sudah menanti setiap kita. Dan ternyata benar iblis itu tidak tinggal diam, saudara. 10 hari sebelum keberangkatan saya ke Holy Land, sesuatu terjadi. Saya itu kan di rumah saya merawat mama saya
yang beliau itu pernah menderita sakit stroke dan November 2021 kemarin beliau harus menjalani operasi untuk amputasi ibu jari kakinya karena penyakit diabetes. Dan setelah dioperasi itu lukanya itu enggak segampang itu untuk sembuh, enggak segampang itu untuk kering. Dan selama setahun kita merawat dari luka yang besar yang lambat laun menjadi membaik dan luka itu sudah tinggal kecil, sudah sekecil ujung pulpen itu, sudah tinggal segitu. Tetapi anehnya 10 hari sebelum saya berangkat, luka yang tinggal kecil seperti itu tiba-tiba bisa membengkak dan terjadi infeksi. Ketika saya melihat kok kayaknya ada sesuatu hal yang tidak beres. Dan ketika saya bawa kontrol ke dokter, benar lukanya menjadi infeksi. Saat itu saya mulai galau. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan ini kenapa? Saya 10 hari lagi saya akan berangkat. Kalau luka ini menjadi memburuk, saya tidak mungkin meninggalkan. Karena di rumah itu hanya ada mama saya dan anak saya yang kecil. Kalau luka ini semakin memburuk dan luka ini harus dibuka lagi lebih lebar. Itu memerlukan perawatan yang lebih intensif lagi. Bisa setiap hari harus dibuka dan dibersihkan. Saya katakan saya tidak mungkin meninggalkan mereka dalam keadaan yang seperti itu. Pada saat itu saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, apa maunya Tuhan? Kalau Tuhan izinkan saya untuk berangkat, pasti Tuhan akan menyelesaikan ini buat saya. Saya cuma bisa berdoa, Tuhan biar kehendak-Mu yang terjadi. Dan puji Tuhan saudara, dalam waktu yang singkat saudara, ketika menjelang saya berangkat, lukanya sudah dinyatakan baik, bebas dari segala infeksi yang ada. Ya, saya mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan. Tetapi ternyata iblis gak tinggal diam lagi saudara. Karena kita sudah punya komitmen berdua. Ketika kita melakukan perjalanan rohani ini, kita berkomitmen ada perubahan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita melangkah lebih maju lagi. Satu hal terjadi, hari Minggu kita harus berangkat. Hari Jumatnya, tanpa ada sebab yang jelas, tanpa ada sebab apapun, tiba-tiba suami saya ini mengalami sesuatu hal. Jadi ketika pagi dia mau bersiap-siap untuk berangkat bekerja, tiba-tiba merasakan badannya itu tidak enak. Keluar keringat dingin sekujur tubuhnya seperti orang mandi itu saudara. Keringat dingin keluar, tubuhnya menjadi lemas, dadanya berdebar-debar. Saat itu dia cuman bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak mau mati. Dia bilang, aku tidak mau mati, aku masih mau Holy Land Tuhan. Kasih aku kesempatan Holy Land. Aku masih mau Holy Land, aku belum mau mati Tuhan. Pada saat itu dia di lantai 2, saya di lantai bawah. Dia berusaha menenangkan diri, tetapi yang terjadi tidak semakin membaik. Akhirnya dia putuskan kalau aku tetap di lantai atas, aku bisa meninggal tanpa ketahuan. Akhirnya dia berusaha untuk turun ke bawah menemui saya. Ketika turun di bawah, di kursi dia katakan dia sudah lemes. Saya kaget itu, loh kamu tuh kenapa gitu. Karena pada saat dia bangun pagi tidak ada gejala apa-apa, tidak terjadi apa-apa, tidak ada keluhan apa-apa. Bahkan kita berdua sempat mengantar anak saya sekolah, pulang kita makan bersama, pulang dan kita siap-siap mau berangkat bekerja. Tidak ada hal yang terjadi apa-apa. Tapi dengan tiba-tiba dia mengalami seperti itu. Ketika saya pegang badannya sudah dingin semua, sudah pucat saudara. Saya kemudian balur dia dengan minyak kayu putih, saya mulai urut-urut telapak kakinya untuk melancarkan peredaran darahnya. Tiba-tiba saya tuh merasakan ketakutan yang luar biasa. Saya seakan-akan saya diintimidasi iblis. Karena apa saudara? 1 hari sebelum kejadian itu, suami dari teman saya itu meninggal secara mendadak dengan gejala yang sama. Dengan pagi itu tiba-tiba dia merasa tidak enak, ketika sore harinya dia duduk di meja makan, jatuh dan langsung tidak ada. Ketika suami saya mengalami itu, saya seakan-akan merasa takut sekali. Saya kata, Tuhan ini kenapa lagi? Besok Minggu saya harus berangkat, kita harus berangkat. Kenapa kejadian seperti ini? Kemudian saya ajak suami saya kita ambil tindakan, ayo berdoa. Ayo berdoa. Kita berdoa dan pada saat saya berdoa, saya merasa bahwa Tuhan mengatakan ini semua adalah pekerjaan iblis yang berusaha menggagalkan kita untuk mencapai rencana Tuhan. Saya ambil tindakan, saya patahkan segala tipu daya iblis, segala pekerjaan iblis yang berusaha menggagalkan rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Akhirnya kita berdoa, selesai kita berdoa, saya katakan pada suami saya, kamu tidak usah takut. Ini semua adalah pekerjaan iblis yang berusaha untuk membuat kita enggak berangkat, membuat kita enggak menggenapi rencana Tuhan. Singkat cerita, kemudian dia mulai membaik dan akhirnya bisa berangkat bekerja.
Dan sore harinya saya itu kan ketemu adik angkat saya seorang dokter, saya ceritakan kepada dia apa yang terjadi. Saya katakan kenapa ya, apa mungkin serangan jantung. Dia katakan bisa jadi C. Sebaiknya kalau ada waktu, sebaiknya periksa dulu ke dokter jantung. Tunggu apa kata dokter, apakah Cece boleh berangkat atau enggak. Dalam hati saya, loh nanti kalau kita ke dokter jantung dan ternyata dokter itu mengatakan bahwa itu adalah sakit jantung atau serangan jantung. Kan saya enggak bisa berangkat itu. Saya kembali galau, ini gimana ya Tuhan. Nanti kalau dokter mengatakan enggak boleh berangkat, saya enggak mungkin berani berangkat. Pulang ke rumah saya sampaikan kepada suami saya, kalau adik mengatakan seperti ini bagaimana. Tetapi dia dengan iman, percaya yang mantap dia katakan, enggak usah ke dokter, saya enggak apa-apa. Saya yakin saya enggak apa-apa, saya sehat, kita bisa berangkat. Dan puji Tuhan akhirnya hari Minggu kita bisa berangkat. Dan sampai di sana dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang kuat. Walaupun capek di perjalanan, kurang tidur, tetapi Tuhan itu memberikan kekuatan. Ya, luar biasa sekali. Dan enggak cukup sampai di situ, sampai di sana saudara, kita akan sampai di Gunung Sinai dan kita akan mendaki. Ketika sampai di sana, tour guide-nya mengatakan bagaimana proses yang akan kita jalani, hal-hal apa yang kita akan hadapi di depan ketika kita akan naik ke Gunung Sinai. Tour guide-nya mengatakan naik ke Gunung Sinai bisa ditempuh dengan 2 cara. Yang satu murni jalan kaki dari bawah sampai ke puncak, atau kita bisa naik unta sampai pertengahan dan kemudian dilanjutkan jalan kaki. Tetapi itu pun memerlukan waktu yang lama saudara. Untuk naik unta aja 1,5 jam dan dilanjutkan jalan kaki 1,5 jam. Dan tidak cukup sampai di situ. Dia juga mengatakan bahwa yang punya sakit asma, sakit jantung atau pernah stroke dan punya penyakit-penyakit yang membahayakan disarankan tidak naik sampai ke puncak. Tempat yang ada, kita merasakan mujizat yang luar biasa oleh Tuhan. Terima kasih. Dan juga waktu di Gunung Sinai dan juga sebelum-sebelumnya. Memang saya tuh kebiasaan kalau di rumah kan pakai inhaler untuk melegakan pernapasan karena saya tuh kan ada asma. Tapi selama di Holy Land dan bahkan waktu naik ke Gunung Sinai, saya tidak menghirup inhaler sekalipun. Dan puji nama Tuhan, saya bisa mengatasi semuanya. Dan waktu habis dari Gunung Sinai pagi, kita juga tidak tidur dan langsung berangkat menuju ke Israel. Di mana di Israel itu penuh dengan susu, madu, dan ditambah wifi. Karena di sana memang untuk internet kan mudah daripada di Mesir. Karena tour guide-nya bilang tambahannya itu, bonusnya sekarang wifi. Dan puji nama Tuhan, Tuhan memang baik. Tuhan itu menuntun kita untuk melewati border yang biasa ketat. Itu kita kayak lewat begitu aja. Jadi begitu masuk imigrasi ke Israel, kita dituntun Tuhan dan menyeberang ke Israel dengan aman dan menuju jalan yang enak. Dan begitu sore juga sampai di tembok ratapan, sayangnya cuma dikasih waktu untuk berdoa itu 1,5 jam. Padahal waktu itu kami ini dititipin banyak anggota Komsel untuk minta doa. Nah di situ kita berdoa. Itu kalau di rumah biasa 10 menit itu terasanya lama. Tapi di situ 1,5 jam kok cepet gitu loh. Makanya saya sendiri juga masih rindu Pak, saya masih punya utang sama Tuhan. Tetap saya harus kembali ke sana lagi. Dan juga puji nama Tuhan waktu esoknya kita diajak sama Pak Baja. Di situ kita ke Bethesda. Nah di situ kita habis nyanyi dan juga waktu doa penyembahan, semua doa penyembahan itu banyak yang dilawat dan saya sendiri juga kaget. Saya tuh posisi baru merem, tapi saya tuh melihat ada cahaya dari atas tuh terang sekali turun ke kolam Bethesda itu. Dan saya tangkap, saya imani itu untuk saya Tuhan, berarti saya harus sembuh. Berarti penyakit saya tuh sembuh. Dan dalam puji nama Tuhan, begitu saya juga pulang dari Holy Land, saya cek ke dokter, juga check up, bahwa
Saya dinyatakan sama dokter tidak ada serangan jantung, tidak ada penyakit jantung apapun. Dan juga hasil lab semua bagus, sehat. Puji nama Tuhan. Karena itu rema yang saya tangkap di situ. Dan tidak cukup di situ, waktu juga di Via Dolorosa, itu saya benar-benar dijamah Tuhan. Saya seolah-olah melihat Tuhan itu menggendong kayu salib yang bersedia untuk menebus dosa kita semua. Saya itu dijamah, rasanya badan itu hangat, tahu-tahu mata itu nangis sendiri. Di situ saya tuh janji Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau begitu baik dan sungguh baik menebus kita. Dan saya juga berjanji Tuhan, saya akan ikut menjadi anak-anak Tuhan dan saya juga mau hidup yang kudus. Dan cukup tidak sampai di situ juga waktu kita mengunjungi di Sungai Yordan, di situ kan mau pembaptisan dan cuacanya pas posisi itu habis hujan dan mendung. Nah di situ kita semua udah ganti, terus ditanya siapa yang sudah baptis, nanti baptisnya yang sudah baptis bareng-bareng, jadi mencelupkan diri. Tapi dasar saya kan orangnya agak ngeyel. Saya memang rindu sekali pengen baptis di Sungai Yordan. Dan saya ngomong, Pak, saya dulu sudah baptis tapi waktu masih kecil. Untungnya Pak Gembala kita, Pak Ubaja orangnya sangat baik. Saya diperbolehkan baptis selam lagi. Dan saya langsung lari menuju kolam yang pertama kali. Dan puji nama Tuhan, tidak sampai di situ, setelah saya dibaptis celup, saya terus tetap doa bahasa roh dan saya minggir. Itu tuh saya tuh nangis sekenceng-kencengnya. Saya tuh merasa nangis, Tuhan, saya jadikan aku tahir, jadikan aku tuh kembali suci. Jangan jadikan saya tuh manusia yang dulu, manusia yang lama. Saya mau jadi manusia yang baru. Dan saya di situ bukan cuma berhenti di situ. Tuhan melihatkan saya tuh dibukakan mata saya tuh, Sungai Yordan itu bersih dan bersinar terang. Di situ saya janji, Tuhan kuduskan saya, tahirkan saya. Dan maka dari itu saya mau ngimbau kalau saudara-saudara punya kerinduan untuk ke tanah perjanjian, silahkan coba, nanti pasti Anda akan dilawat. Anugerah Tuhan turun dan mujizat akan pasti turun untuk Anda. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.